Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 28. Tidak ada yang berani mendongak untuk menatap Alika yang berjalan melewati mereka. Wanita itu melenggang masuk ke dalam mobilnya. Ia langsung pulang, merasa tidak perlu untuk kembali lagi di rumah sakit. Ia tahu jika saat itu Hendra sedang sibuk mencarinya, apalagi Winona tidak membawa ponselnya. Kau mencoba untuk mencuri suamiku, dan sekarang kau membuatku keguguran. Jangan harap aku akan membiarkanmu begitu saja, setan, geram Winona. Ia mencekram kuat setir hingga kuku jarinya memutih. Winona punya cara tersendiri untuk mengobati luka di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sosok yang sangat berharga dan dinanti. Sakit yang dirasa bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Winona bersumpah tidak akan membiarkan hidup Diana tenang. Gadis itu sudah berani mencelakainya hingga Winona harus keguguran. Sayang, kamu dari mana? Kita cemas mencari kamu. Bu Rizka dengan wajah paniknya menyambut Winona yang baru pulang. Aku ingin istirahat, mah. Jangan biarkan ada orang masuk ke dalam kamarku, pesan Winona sebelum masuk ke dalam kamarnya. Biarkan, mah. Pak Priawan mencegah Bu Rizka yang akan menyusul putrinya. Papa sudah ngabari Hendra jika Nana sudah pulang. Bu Rizka beralih pada sang suami. Sudah, dia pasti sedang di jalan. Pak Priawan tidak melakukan apapun, bukan karena ia tidak peduli, tapi Winona yang ingin membalaskan sakit hatinya sendiri. Beberapa saat berlalu, Hendra datang dengan napas memburu. Ia begitu cemas dan mencoba mencari Winona ke sana kemari. Karena Cita dan Gio bahkan tidak memberitahu keberadaan Winona, karena mereka juga tidak tahu Winona kemana. Hendra membuka pintu kamarnya sedikit tergesa. Ia melihat sang istri duduk termenung menatap keluar jendela. Tatapan rapuh seorang ibu yang kehilangan anaknya. Sayang, tinggalkan aku sendiri, pinta Winona tanpa menatap Hendra yang kini berlutut di hadapan sang istri. Ia dan Winona sama rapuhnya, tapi rasa sakit Winona lebih dalam tentunya. Mas, tanya. Aku bilang keluar, teriak Winona memotong ucapan Hendra dengan dada naik turun menahan gemuruh. Hendra tentu kaget melihat reaksi Winona yang sama sekali tidak pernah dilihat sebelumnya. Lelaki itu masih bertahan, namun seseorang memanggilnya dari luar kamar membuat Hendra langsung beranjak. Winona begitu kehilangan, dia hanya ingin sendiri. Berikan dia waktu, nasihat Bu Rizka. Iya, mah. Hendra mengalah. Ia akan mencoba mencari tahu siapa pelakunya. Hendra akan melaporkan ini pada pihak yang berwajib, meski kecelakaan tidak disengaja ataupun disengaja. Tetap orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diana terbaring lemah di ranjang rumah sakit setelah ia mengikuti prosedur operasi untuk mengeluarkan proyektil dari lengannya. Beruntung karena Diana segera dibawa ke rumah sakit. Jika tidak, mungkin ia tidak akan tertolong. Bagaimana kondisi anak saya, dok? Tanya Bu Mike, ibunya Diana. Kita akan periksa lagi kondisinya setelah nanti pasien siuman, jawab dokter itu. Tapi anak saya akan kembali pulih kan? Bu Mike terlihat cemas. Bisa, Bu, Anda jangan cemas. Selagi pasien terus mengikuti prosedur rumah sakit dan mengikuti perawatan intensif, pasti akan mudah pulih, jelas dokter itu. Bu Mike kembali duduk setelah dokter keluar. Ia menatap sedih anaknya itu saat diberi kabar jika Diana terkena tembakan. Bu Mike kaget. Ia sudah melaporkan kejadian ini pada polisi dan berharap pelakunya akan tertangkap. Keesokan harinya, Bu Sulis dan Hera datang untuk menjenguk. Diana sudah siuman. Ia terlihat masih trauma karena kejadian yang mengerikan dialaminya.
"Bagaimana keadaan kamu, Di?" tanya Bu Sulis. "Tanganku sakit banget, Bu. Aku penasaran, apa kemarin itu salah sasaran atau memang orang yang ingin mencelakai aku?" jawab Diana. "Mbak Diana memiliki musuh?" Hera buka suara. "Saat ini hanya Winona yang membenciku," ungkap Diana. "Kamu yakin dia yang melakukan ini?" Bu Sulis tidak percaya. "Entahlah, tapi aku senang dia kehilangan bayinya," tutur Diana dengan senyum licik. Mata Bu Sulis membulat, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Diana. Kemarin ia memang diminta untuk bersandiwara sakit agar Winona datang, tapi Bu Sulis dan Hera tidak tahu jika ada rencana tersembunyi gadis itu. "Jadi kamu yang membuat Winona keguguran?" bentak Bu Sulis. "Ibu kenapa marah? Bukannya ibu juga tidak suka padanya?" Diana tidak terima dibentak seperti itu. "Meskipun aku tidak suka pada Winona, tapi aku tidak rela jika anak Hendra mati. Kalau tahu rencana busukmu ini, aku tidak akan bantu," saut Bu Sulis masih dengan nada tinggi. "Kita sama-sama licik, Bu. Jangan bicara seolah-olah aku yang paling jahat di sini," pekik Diana. "Selicik-liciknya aku tidak akan pernah berpikir untuk melenyapkan darah daging anakku sendiri. Menyesal aku membantumu." Bu Sulis keluar dari ruangan itu dengan marah. Hera yang juga kecewa pada Diana ikut keluar. Ia dan ibunya sepakat jika memisahkan Winona dan Hendra. Tapi jika sampai melenyapkan bayi yang tidak berdosa, itu tentu tidak bisa ditolerir. Diana malah mencebik melihat kedua orang itu keluar dari ruangannya, seolah-olah Diana adalah penjahat yang pantas untuk dimaki. Ia kini sendiri karena ibunya pulang untuk mengurusi Pak Suseno yang masih belum bisa melakukan apa-apa. "Sialan, awas saja jika mereka berubah haluan. Aku tidak akan tinggal diam," geram Diana. Baru saja ia akan kembali tidur, pintu ruangannya terbuka dengan kasar membuat Diana kaget. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Diana sengit pada Winona yang kini berjalan mendekatinya. "Aku ingin menjenguk dirimu. Aku kira kau akan mati," jawabnya. "Jadi benar, semua ini ulahmu? Kurang ajar kau ya," teriak Diana. "Tidak usah berteriak begitu, nanti jahitanmu lepas." Winona berucap santai lalu duduk di sofa, mengeluarkan rokok dari saku jaket dan membakarnya. Diana yang melihat itu tentu tercengang. Wanita yang dianggap polos itu ternyata tidak sepolos yang dipikirkan. "Dari mana kau dapat uang untuk menyewa orang menembakku?" Diana dibuat penasaran. "Itu bukan urusanmu," saut Winona lalu menghembuskan asap dari mulutnya. Diana geram. "Sebentar lagi kau akan dijebloskan ke penjara. Kau akan membusuk di sana." Winona tersenyum licik. Ia bangkit lalu mendekat pada Diana. Tanpa aba-aba, ia langsung mencengkram kuat bekas luka operasi yang masih belum kering, membuat Diana menjerit kesakitan. Ia mencoba melepaskan cengkeraman tangan Winona tapi tidak bisa. Tenaga Winona begitu kuat hingga Diana tidak berdaya. Apalagi saat luka di tangannya dicengkram begitu kuat. Air mata meleleh membasahi pipinya, menandakan ia benar-benar kesakitan. "Lepas!" Diana berteriak pilu. "Teriak sesukamu, tidak akan ada yang mendengarnya," seru Winona. Ia hanya memegang dengan sebelah tangannya, dan tangan yang lain terselip rokok di sela jari wanita itu. Saat merasakan tangannya basah akibat darah yang merembes karena luka jahitan terbuka, Winona baru melepaskan tangannya. Diana terbaring tidak berdaya menahan sakitnya luka jahitan itu. Winona dengan santai membersihkan tangannya menggunakan tisu lalu melemparnya tepat di wajah Diana. "Terus saja berontak, maka aku akan semakin tertantang. Jangan harap hidupmu bisa tenang setelah ini. Setelah ayahmu yang kubuat lumpuh dan sekarang kau juga terluka. Bisa kau tebak siapa orang yang akan aku siksa selanjutnya?" ungkap Winona dengan seringai mengerikan. Dan selesai teman, sebelum berakhir, Mimin mau ada novel baru, lanjutan dari Wanita Soleha milik Casanova
yang menceritakan tentang anak dari Safa, yaitu Bian. Mimin lagi mempersiapkan. Gimana menurut kalian? Udah nggak sabar nggak untuk lanjutan dari Wanita Soleha milik Casanova ini? Tulis di kolom komentar ya, karena semakin kalian komentar, Mimin semakin semangat untuk melanjutkan, untuk mengupload lagi kelanjutan cerita dari novel Casanova, yaitu anaknya Safa dan Rafa. Baiklah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.